Balik lagi di channel kesayangan kita semua, Komentator Palsu. Tagline-nya masih ingat kan? Channel yang suka cerita meski gak pernah weak-weak. Nah Sobat Curhat, kali ini kita hadir dengan sebuah film yang sangat menyeramkan, tapi lumayan menjijikan juga sih. Jadi Mimin saranin kalau kalian yang lagi ngenyom ya, atau lagi makan, mendingan cepat-cepat selesaiin makanannya. Takutnya kalian bisa stick balik. Karena film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang turun-temurun melestarikan kebudayaan ritualnya, yaitu memakan daging manusia. Oke, kita langsung aja ke alur ceritanya ya, jangan lama-lama. Karena lama-lama itu ngeselin, nyebelin, dan juga hoream. One, two, trot. Di hari Jumat, sambil diiringi hujan besar, seorang ibu maksain keluar dengan niat berbelanja. Baik di mobil ataupun di warung, tangannya nampak gemetaran. Setelah selesai belanja, kelihatannya dia udah gak kuat lagi. Diawali dari muntah darah, akhirnya sang malaikat Jibril pun mencabut nyawa ibu ini sambil berenang. Kedua anak gadis tertuanya nampak cemas karena ibunya belum pulang juga. Sampai pada akhirnya mobil polisi datang dan memberitahukan bahwa ibu mereka telah meninggal dunia. Almarhumah meninggalkan satu suami bernama Parker dan 3 orang anak, yaitu Iris, Rose, dan juga Rory. Seorang dokter bernama Barrow ditunjuk kepolisian untuk mengautopsi jasad dari Emma Parker. Dia menuturkan bahwa Emma ini memiliki banyak penyakit, dimulai dari Terry Wilson, hapur, kaligata, dan yang lainnya. Tapi dia memiliki penyakit langka, yaitu penyakit yang disebabkan akibat terlalu sering memakan daging manusia. Di belakang rumah Parker, dokter itu menemukan sebuah tulang yang diyakini bahwa tulang itu adalah tulang manusia. Pemakaman Nyonya Emma pun dihadiri oleh beberapa orang dekat saja, termasuk Anders, pemuda yang dicintai Iris sejak TK, yang kini menjadi polisi. Selesai sholat maghrib, si Anders datang ke rumah si Iris karena dia mengira akan ada tahlilan setelah ibunya meninggal. Tapi karena si Iris mah persis, jadi dia tidak mengadakan tahlilan. Si Anders pun akhirnya pamit pulang. Setelah si Anders pulang, si Iris dan juga adiknya Rose pergi ke tempat rahasia. Di sana kita melihat seorang wanita yang tengah dirantai. Kemudian rantai itu mereka tarik. Help me. Nothing comes between this family, okay? Go, please help me. Perempuan itu sempat berontak, namun Iris mengambil sebuah dekol dan boom. Iris memukulkan dekol itu ke kepala si perempuan itu. Tega bin sadis ya Sobat Curhat. Jasad perempuan itu pun kini jadi bahan persembahan untuk mengadakan ritual Lamb's Day. Makan daging manusia adalah syarat utama dari perayaan ritual Lamb's Day tersebut.
Iris menggantikan ibunya yang sudah meninggal untuk membalado daging manusia itu. Sustenance we receive. Aduh, anjing. Kok Mimin jadi pengen mutah gini ya? Kos itu makanannya mirip banget sama boker Mimin tadi pagi. Au, anjing jijai. Kita ke cerita lagi ya. Keesokan harinya, Dr. Barrow yang kali ini ditemani oleh Anders sedang melakukan investigasi terkait penemuan tulang manusia di belakang rumah Parker. Mereka menemukan potongan tulang yang sudah dalam keadaan matang. Iris yang mulai ngerasa gak nyaman dengan apa yang mereka lakukan, langsung mengajak ngobrol Anders. Iris berkilah bahwa bisa saja tulang-tulang itu berasal dari kuburan keluarga yang berada di dekat rumahnya. Iris pun membawa Anders ke kuburan keluarga itu. Namun pas nyampe, si Anders malah menyatakan cintanya pada Iris. Si Iris yang memang mencintai si Anders sejak zaman Soeharto jadi presiden, tak kuasa menahan cinta dan nafsunya pada si Anders. Mereka pun melakukan pengecerotan. Tapi belum juga cerot, si Anders keburu dibunuh oleh ayahnya si Iris. Malam harinya, Dr. Barrow mengirim pesan pada Anders tentang kecurigaannya pada keluarga Parker. Dan ia akan mendatangi rumahnya malam ini. Berhubung si Anders sudah tewas, maka pesan itu pun langsung sampai ke si Parker sendiri. Si Parker yang saat itu akan melakukan ritual Lamb's Day dengan seperti biasa menghidangkan makanan wajib, yaitu balado daging manusia. Tapi kali ini dia mencampur balado daging itu dengan sebuah arsenik. Arsenik itu adalah sebuah racun yang bisa membunuh dinosaurus hanya dengan hitungan menit saja. Namun si Ross mengetahui hal tersebut karena ia melihat bubuk arsenik itu berceceran di meja makan. Sehingga ketika adik bungsunya si Rory mau makan, dia langsung mengibaskan makanan itu. Tak sampai 10 detik dari kejadian itu, mereka pun kedatangan tamu, yaitu Dr. Barrow. Dr. Barrow kaget ketika melihat jepit yang dipakai Iris itu sama persis dengan jepit yang sering dipakai anak gadisnya sebelum anak gadisnya hilang. Kecurigaan Dr. Barrow pun kian menjadi ketika dia melihat tangan si Parker itu gemetaran, persis dengan penyakit istrinya si Parker sebelum meninggal. Dr. Barrow bilang bahwa istri si Parker menderita penyakit langka yang biasanya diakibatkan oleh karena terlalu sering memakan daging manusia. Tapi kayaknya gak gitu juga kali ya. Soalnya tangan Mimin juga kadang-kadang suka gemetaran. Itu terjadi ketika Mimin salatri atau lagi lapar maksimal. Oke, balik lagi ke cerita. Tak terima dengan apa yang dikatakan Dr. Barrow, si Parker pun bereaksi. Keduanya mengeluarkan sebuah mutu dan saling tembak. Si Iris menyelamatkan Dr. Barrow dari tembakan ayahnya. Kemudian Dr. Barrow balik menembak dan si Parker pun terjatuh. Namun ternyata si Parker ini hanya ngeprank sobat cerot, pura-pura mati dan balik memukul Dr. Barrow dengan sebuah teflon. Melihat kelakuan ayahnya yang pianjingan, si Ross pun mencoba kabur dengan adik bungsunya ke rumah tetangga. Namun pelariannya sia-sia karena ayahnya mengetahuinya. Si ayahnya pun membunuh tetangga malang tersebut dan membujuk anak-anaknya untuk pulang. Setelah di rumah, mereka kembali melanjutkan ritual Lamb's Day-nya.
Sambil memberikan makan, si Parker mencium anak-anaknya dengan mesra seolah-olah itu adalah ciuman terakhir. Namun ketika mau mencium si Rose, ayahnya malah digigit. Kemudian bala bantuan datang setelah si Iris menancapkan sebuah pisau ke tangan ayahnya, kemudian menggigitnya. Tapi ternyata mereka tidak hanya menggigit Sobat Serot, tapi juga memakan dagingnya. Kegiatan itu terus-menerus dilakukan sampai ayahnya tewas. Di scene terakhir, kita diperlihatkan si Iris membawa kedua adiknya hijrah ke tempat lain dan meninggalkan ayahnya tewas di meja makan ngabebengkang. Film pun selesai. Itu tadi Sobat Serot rangkuman dari film We Are What We Are. Mudah-mudahan kalian suka dan terhibur ya. Mungkin sedikit pesan dari film ini adalah jangan pernah mengajarkan anak untuk memakan ayahnya ya. Karena itu pamali. Mimin pamit, sampai jumpa di film berikutnya. Salam Cerot.